Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Apa kabar sahabat keluarga muslim yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Daruslian dapat kembali menemani Anda dalam program Bincang Sehat kita episode kali ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan kelapangan dalam menjalankan segala aktivitas kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat keluarga muslim, bincang sehat karena kesehatan itu adalah investasi masa depan. Pada hari ini kita akan membahas tuberkulosis, ya. Tuberkulosis atau disebut juga dengan TBC atau disingkat dengan sekarang TB. Ini merupakan jenis penyakit infeksi pada saluran pernapasan yang disebabkan oleh bakteri, di mana bakteri ini merupakan bakteri basil yang sangat kuat sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama dalam pengobatannya. Kemudian bakteri ini juga lebih sering menginfeksikan bagian organ paru-paru, bisa dikatakan hampir 90% ketimbang organ yang lainnya. Nah, bagaimanakah selengkapnya tentang penyakit TBC dan pengobatannya? Ikuti terus bincang sehat kali ini. Selama 60 menit ke depan kita akan berbincang, akan membahas tentang TBC dan cara pengobatannya. Tentunya nanti akan dijelaskan oleh seorang dokter yang sudah hadir bersama kita di sini. Dan bagi sahabat keluarga muslim yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, dapat juga berkonsultasi langsung melalui line telepon 0617944280. Sekali lagi kami ulangi di 0617944280. Tentunya setelah segmen yang kedua nanti. Sahabat keluarga muslim yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, tema kita kami ulangi kembali bahwasanya hari ini tema kita adalah penyakit TBC dan bagaimana cara pengobatannya. Di sini narasumber kita juga sudah hadir, yaitu Dr. Rahmat Kurniawan, ya, dari Klinik Rumah Sehat Wahidah Jalan Setiabudi, Kompleks Setiabudi Point, ya, Blok C nomor 9 dan 10 Medan. Benar, Dok? Ya, benar. Iya. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik. Iya. Ini pertama kali, Dok, ya? Iya, iya, pertama kali. Nah, kemudian masalah TBC ini, Dok, ya. Mungkin ini sudah tidak asing lagi, Dok, ya, TBC. Iya. Tapi sebelum terlalu jauh pertanyaannya mengenai TBC, mungkin kita banyak juga tidak tahu ya apa itu TBC. Ya, silakan, Dok. Baik, terima kasih Ustadz. Baik, jadi TBC atau sekarang lebih sering disebut TB sebenarnya adalah infeksi paru. Atau juga bisa infeksi dari organ lain, cuma lebih sering pada paru. Nah, infeksi ini biasanya bersifat susah sembuh karena bakterinya tahan terhadap obat-obat. Tahan terhadap berbagai obat, sehingga dibutuhkan obat-obat khusus untuk membunuhnya. Nah, biasanya digunakan tergantung kekebalan dari bakterinya, Ustadz. Jadi dia kalau semakin kebal, maka semakin banyak obat dan semakin tinggi dosisnya. Misalnya dia dibagi atas beberapa kategori, yaitu 1, 2, dan setelahnya adalah kategori tahap kebal, Ustadz. Jadi jika kategori pertama dia minum 4 obat sekaligus. Kategori 2 dia minum 4 obat ditambah 1 injeksi, 1 obat suntik. Kemudian dia nanti ketika sudah kebal, mulai kebal 1 atau 2 atau lebih obat, maka dia diganti obat lain yang dosis sangat tinggi, Ustaz, sehingga harus dirawat di rumah sakit. Iya, jadi yang pasti TBC ini merupakan jenis penyakit yang agak lumayan berat, Dok, ya, yang agak butuh waktu agak lama untuk pengobatannya, Dok, ya. Nah, untuk tingkat kematian atau bisa dibilang tingkat penderita dalam TBC ini untuk di negara kita, kira-kira kita peringkat keberapa nih, Dok, kasus TBC ini? Baik, terima kasih, Ustaz. Menurut peringkat WHO, dari dilansir oleh WHO, tahun sebelumnya kita tingkat 3, Ustaz. Peringkat 4 sebelumnya. Sekarang naik jadi tingkat 3, Ustaz. Tingkat 3, sebelumnya tingkat 4. Itu tahun berapa, Dok? Tahun lalu, Ustaz, 2015. 2015. Begitu cepat sekali, Dok, ya, dari 2015 itu kita berada di tingkat keempat, Dok, ya. Sekarang naik lagi, turun, Dok, ya. Iya, naik, naik, Dok, ya. Iya. Tingkat ketiga, Dok, ya. Masya Allah. Jadi makin banyak, Ustaz, ya. Makin banyak, Dok, ya. Oke. Nah, kemudian kalau memang seperti itu, Dok, berapa jenis daripada TBC ini ada nggak, Dok, macamnya, Dok? Oh, ya kita bisa bagi berdasarkan jenisnya tertentu, Ustaz. Jadi misalnya pertama dia berdasarkan lokasi. Pertama bisa di paru dan di luar paru. Luar paru bisa di rahim, usus, hati, otak, dan
beragam organ lainnya termasuk tulang belakang juga. Nah, kemudian dia bisa juga berdasarkan kekebalannya Ustadz. Jadi dia sudah kategori 1 yang belum kebal apa-apa, masih bisa dibunuh dalam 6 bulan Ustadz. Kategori 2 yang sudah misalnya dia putus obat atau dia sudah dalam 6 bulan belum sembuh Ustadz. Kemudian dia juga bisa dalam kategori sudah kebal Ustadz. Kebal obat. Jadi di dalam 2 minggu hingga 2 bulan pertama dia diberi obat tidak bisa. Akhirnya digantilah dengan yang kebal obat Ustaz. Iya, jadi untuk yang belum kebal obat saja butuh waktu 6 bulan dok ya. Ustaz. Kemudian yang sudah kebal dengan obat butuh bisa waktu sampai 1,5 sampai 2 tahun Ustaz. Iya, cukup lama dok ya. Ustaz. Nah, dari jenisnya tadi dok, ada yang paru-paru dok ya. Iya, ada yang paru-paru, ada yang di luar paru-paru. Nah, ini yang kira-kira yang paling bahaya yang mana nih dok? Sebenarnya Ustadz kalau kita bicara paling bahaya sama bahayanya Ustadz. Sama bahayanya. Hanya saja yang mungkin yang fatal jika dia menyerang organ lain di luar paru. Misalnya otak. Jika dia terkena otak, maka terjadi infeksi otak, bisa dalam bentuk meningitis. Nah, sehingga orangnya bisa lumpuh Ustadz. Kalau paru mungkin dia bisa diobati, namun kalau dia sudah sangat parah bisa juga jadi gagal napas karena nggak bisa bernapas Ustadz. Jadi dua-duanya berbahaya dok ya. Jadi intinya lebih baik tidak terkena Ustaz. Iya. Kemudian tingkat dari jumlah dok. Iya. Kira-kira yang paling banyak ini terkena dari kedua jenis paru-paru ini yang mana dok? Dia paling banyak Ustaz yang paru Ustaz. Yang paru. Ya, karena kumannya sangat mudah menular dari udara sehingga ketika terhirup maka dia akan ke paru lebih dahulu daripada ke organ lain Ustaz. Oke, ya. Jadi itu penyebabnya satu-satunya kenapa di Indonesia ini khususnya dok. Apa di luar Indonesia juga seperti itu dok? Untuk di luar Indonesia Ustaz sangat rendah angkanya. Sangat rendah. Ya, hanya saja di luar kan karena ada musim dingin, jadi kumannya mati Ustaz. Oke, ya gitu dok. Nah, kemudian kalau memang seperti itu dok, selain daripada tadi dokter sudah menjelaskan bahwasanya bisa juga dari pernapasan dok ya, atau udara dok ya. Nah, selain itu juga penyebabnya apa saja dok? Pertama Ustaz, ya paling sering itu karena daya tahan imunnya melemah. Iya. Jadi karena melemah daya tahan imun Ustaz, jadi karena itu gampang bakteri ini masuk. Nah, sebenarnya dia ada dua nasibnya Ustaz. Kalau dia dalam tubuh kita, iman kita dalam keadaan bagus imun kita Ustaz. Nah, maka dia akan bisa mati bisa tidak Ustaz. Jika dia mati, kita nggak akan apa-apa. Tapi kalau dia hidup, dia bisa bertahan dan dia bisa menyembuhkan penyakit langsung Ustaz. Jika bertahan bisa dalam berapa tahun kemudian. Ya. Kemudian sedikit ini kembali dok ya, masalah kuman. Tadi diceritakan bahwasanya di mukadimah tadi ya, kita bilangkan bahwasanya itu disebut dengan bakteri basil. Ini betul nggak dok? Ini jenis bakteri gimana ini dok? Jadi Ustaz, kalau kita melihat dari jenis bakteri, dia bisa ada bakteri yang batang basil, bentuknya seperti batangan, atau dia bisa bulat, atau dia bisa batang dan agak membulat di ujungnya. Jadi batang mungkin seperti batang seperti ini, misal itu membulat, atau batang yang petak gitu Ustaz. Nah, dia bisa juga bentuknya spiral. Nah, TBC ini bakterinya kan Mycobacterium tuberculosis, dia bentuknya batang Ustaz. Bentuk batang. Iya, batang. Jadi untuk penyebabnya sehingga bakteri ini masuk apa saja dok? Nah, bakteri ini kalau terutama untuk paru Ustaz, dia kan masuk dari pernapasan Ustaz. Pernapasan pertama. Jadi ketika misalnya ada suatu pasien TBC atau orang terkena TBC batuk, dia kan dalam udara dalam bentuk butir-butiran, atau kita bisa sering bilang droplet. Nah, droplet inilah nanti akhirnya terhirup. Nah, terhirup inilah tadi ada dua nasibnya ketik. Dia kalau imunnya bagus dia akan mati bakterinya dalam tubuh. Tapi jika tidak dia bisa tertidur dan bangkit dalam beberapa tahun ke depan atau langsung terkena penyakitnya Ustaz. Berarti bisa dikatakan bisa kambuh dok ya? Dia bukan kambuh Ustaz, tapi belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi dia tidur Ustaz. Tidur. Bakterinya nanti begitu bakterinya masuk tidak langsung terjadi gejala, tidak langsung. Cuman mungkin kemungkinan beberapa tahun ke depan akan muncul gitu dok. Iya. Dan berapa otopsi Ustaz menemukan bala bentuk tidur ini masih ada sampai orang meninggal Ustaz. Jadi belum tentu dia kena sekarang dan dia akan mengalami seumur hidupnya. Mungkin dia akan bakteri itu akan tidur terus sampai dia meninggal Ustaz. Berarti kita belum tahu ini dok ya, mungkin kita merasa kita sehat.
tapi ternyata sudah ada bakteri itu yang akan menyebabkan paru-paru, Dok ya. Iya Ustaz, kemungkinan untuk tingkat Indonesia Ustaz, di mana banyak sekali pasien TB paru yang tidak menggunakan masker sehingga banyak sekali bakteri tersebut di udara. Hampir semua bisa dipastikan orang pernah menghirup bakteri tersebut Ustaz. Terutama di daerah-daerah yang padat seperti Medan, Jakarta, Surabaya. Itu sangat kemungkinan besar pernah menghirup Ustaz. Pernah menghirup, Iya. tapi belum ada gejala, belum terkena juga. Belum terkena, Dok, ya? dia bisa saja imunnya bagus jadi bakterinya mati Ustaz, atau waktu itu imunnya jelek, dia tertidur bakterinya Ustaz. Tertidur, akhirnya dia mungkin berapa tahun ke depan, entah dia sakit parah atau dia sudah tua Ustaz. Gitu Ustaz. Oke, jadi tidak tertutup kemungkinan, Dok ya. Semua kita mungkin sudah pernah menghirupnya, Dok ya. Cuman karena imun kita kuat, Dok ya, sampai sekarang sehingga tidak muncul gejala paru-paru itu. Ya, ini sangat menarik sekali, Dok ya, mengenai paru-paru ini. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Ya, untuk sahabat keluarga muslim yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, kita akan kembali nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehat, karena kesehatan itu adalah investasi masa depan. Iklan. Iya, Dok. Baiklah, terima kasih sahabat keluarga muslim yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, yang masih setia bersama kita dalam program Bincang Sehat dengan tema kita kali ini TBC atau TB ya disingkat sekarang ini, dengan narasumber kita Dr. Rahmat Kurniawan dari Klinik Rumah Sehat Wahidah Jalan Setiabudi, Kompleks Setiabudi Point, Blok C nomor 9 dan 10 Medan. Dan kami juga masih menunggu partisipasi Anda untuk dapat berkonsultasi di sini melalui line telepon 0617944280. Ya, tadi sudah kita membahas mengenai macam daripada penyakit paru-paru. Itu ada dua macam, Dok ya. Ada paru-paru yang ada TBC ya maksudnya, Dok. TBC yang paru-paru, ada TBC yang di luar daripada paru-paru. Nah, kemudian yang paling banyak ternyata yang paru-paru ini, Dok ya. Nah, dari tadi dokter sudah menjelaskan bahwasanya penyebabnya itu salah satunya adalah melalui udara, Dok ya, melalui udara. Kemudian selain itu apa lagi, Dok? Selain itu mungkin yang paling jarang yaitu dari darah. Kan karena paru ini sangat banyak pembuluh darahnya Ustaz ya. Pembuluh darah ini akhirnya nanti yang akan membawa darah ke paru, kemudian keluar paru kembali yang darah yang berisi oksigen. Nah, pada kejadian tertentu ada namanya TBC ini juga bisa kena ke usus. Usus. Nah, ketika dia sampai di usus, dia bisa juga bisa tumbuh dan menyebar pada darah hingga sampai ke paru, Ustaz. Cuman ini sangat jarang, Ustaz. Jarang. No, ya. Nah. Kemudian dari itu, Dok, dari selain dari darah? Selain darah mungkin satu lagi itu tadi karena dari makanan tadi, makanan bisa juga, Dok. Makanan yang udah terkena misalnya pada orang yang mungkin pembuatannya agak kotor atau misalnya dia satu rumah dengan itu cuma makanannya terkontaminasi oleh kuman TB, Ustaz. Jadi kembali lagi ke udara ini, Dok ya. Iya, ke udara kembali. Jadi intinya udara terus. Iya. Jadi sangat berarti untuk negara atau suatu tempat, Dok ya, yang bisa dikatakan mungkin lingkungannya, udaranya, polusinya tidak bagus gitu, Dok. Itu mungkin lebih rentan, Dok ya, untuk terkena. Iya, terutama untuk daerah-daerah yang kita bisa bilang ventilasinya kurang, Ustaz. Ya, karena kalau pada orang TB dia diwajibkan untuk pakai masker, Ustaz. Jadi sehingga tujuannya supaya bukan untuk dia bernapas baik, cuma supaya jangan keluar, Ustaz, gitu. Jangan keluar. Iya. Terutama masih dalam 2 bulan pertama sangat rawan, Ustaz, menularkan yang lain, Ustaz. Ya. Baiklah. Kemudian, Dok, setelah penyebab gejala. Gejalanya gimana nih, Dok? Oke, gejala baik, Ustaz. Gejalanya ada 3 gejala utama, Ustaz. Pertama, dia berat badannya menurun. Iya. Kedua, dia bisa juga batuk terus sama 3 minggu lebih. Satu lagi juga bisa kita melihat dia demam berkeringat dingin dari setiap malam. Padahal mungkin malam itu dingin, Ustaz, bukan panas. Tapi dia tetap berkeringat dingin. Jadi kasurnya bisa basah, bajunya basah, Ustaz. Ini gejala dasar, Dok ya? Gejala utama. Dok ya. Yang pertama berat badan menurun. Nah, ini berat badan menurun mungkin karena
ada faktor nggak mau makan atau gimana, Dok? Iya, Ustaz. Nafsu makan berkurang atau gimana? Iya, bisa juga gini karena pada dasarnya ini kan akan menimbulkan demam terus-menerus, Ustaz. Baik demamnya tinggi ataupun demamnya rendah. Sehingga ada nama zat dalam tubuh kita itu interleukin yang diproduksi oleh zat kekebalan tubuh. Apa namanya, Dok? Interleukin. Interleukin. Ya. Akhirnya ini meningkat, akhirnya menghambat bagian otak yang mengatur nafsu makan, Ustaz. Akhirnya mungkin dia mulai dari makannya berkurang sampai nggak mau makan, Ustaz. Berarti diawali oleh demam dulu, Dok? Iya, karena pasti setiap infeksi pasti akan ada demam, Ustaz. Walaupun ada yang rendah, ada yang tinggi, Ustaz. Ya. Jadi berat badan ini berarti bukan begitu saja tanpa didahului oleh demam dulu, Dok, ya? Atau gimana, Dok? Atau mungkin tanpa demam langsung tiba-tiba berat badan menurun? Iya, Ustaz. Yang pasti gini dia, Ustaz. Ini gejala yang dari 3 ini bisa nggak terjadi salah satu, Ustaz. Karena ada juga pasien TB ini gemuk, Ustaz. Nah, ada juga yang dia memang badannya nggak naik, malah naik, Ustaz. Malah naik. Ya, naiknya pasti, tapi dia yang pasti itu batuk terus, Ustaz. Berarti batuk, yang dari yang ketiga ini batuk ini dah pasti, batuk Dok, udah ya? pasti, Ustaz. Itu berapa lama, Dok? Kira-kira? Minimal 3 minggu, Ustaz. 3 minggu. Karena pada dasarnya kuman lain bisa dibunuh dalam waktu 2 minggu kurang, Ustaz. Kecuali ada penyebab lain kayak seperti pada kekebalannya rendah, seperti pada orang HIV, atau pada juga seperti pada orang yang lagi pengobatan alergi, Ustaz. Sedang pengobatan alergi sehingga memang sengaja imunnya turunkan agar alerginya tidak kambuh, Ustaz. Jadi itu bisa terjadi, Ustaz. Berarti selain daripada 2 jenis penyakit ini tadi, kalau memang dia terkena batuk terus sudah berobat, kemudian tetap batuk selama 3 minggu, kemungkinan besar, Dok, ya, kemungkinan besar dia ini sudah terkena paru-paru. Ya, nanti akan dikonfirmasi. Ya, TBC paru-paru maksudnya, Dok, ya. Oke, itu gejalanya, Dok, ya. Iya. Oke. Kemudian, Dok, untuk TBC TBC paru-paru ini, apakah ini merupakan jenis penyakit yang menular atau gimana, Dok? Oke, baik, Ustaz. Dari golongannya penyakit TBC ini termasuk dalam penyakit pneumonia atau penyakit infeksi paru. Nah, infeksi paru hampir semua jenisnya sangat menular. Dari dia bakteri hingga virus sangat menular. Dari mungkin yang ada gejalanya sangat minimal, ada yang sangat berat. Mungkin kalau penyakit paru seperti mungkin influenza atau flu biasa atau itu sangat menular, tapi gejalanya nggak begitu hebat kalau Ustaz, ya. Nah, atau mungkin yang paling berat mungkin SARS itu sangat menular. Nah, TBC ini sangat menular, namun kembali tadi daya tahan tubuh kita, Ustaz. Iya. Karena ada juga, Ustaz, seperti ada pengalaman, ada orang yang dia pendamping pasien TB, bertahun-tahun hidup dengan pasien TB, dia tetap tertular, Ustaz. Memang dia jaga terus makannya segala macam, Ustaz. Istirahat cukup, nggak begadang, Ustaz. Berarti apa yang harus kita lakukan, Dok, ya? Sebagai misalnya ada orang tua yang anaknya terkena TBC paru. Ini apa yang harus mereka lakukan sehingga tidak terkena dia, Dok? Gimana, Dok? Ustaz. Baik. Kita dari di sini ada 2 sudut pandang. Pertama terhadap orang yang di sekitarnya dan terhadap pasiennya. Nah, terhadap orang pasien yang terkena TBC yang dalam pengobatan, mungkin dia sarankan dia pertama mungkin memiliki kamar sendiri atau tempat tidur sendiri. Dikhususkan, Dok, ya. Iya, karena takutnya yang tidur bersama dia akan tertular. Nah, kemudian mungkin kalau bisa ventilasi dibuka dan kalau bisa dia berada di tempat yang bisa kena matahari. Karena kuman TB sangat mudah mati dengan sinar matahari. Ya, kemudian lagi, Ustaz, dia mungkin dia selalu memakai masker kalau keluar. Tujuannya bukan supaya dia terhindar dari polusi, tapi supaya bakteri jangan keluar, Ustaz. Oke, ini berarti yang dilakukan oleh penderita atau penderita, ya. Maksud kami tadi, Dok, ini ini, Dok, sebelum penderita, orang yang di sekelilingnya, Dok. Ya. Pertama pasti, Ustaz, jaga kekebalan. Kekebalan ini dengan 3 cara. Jaga makan. Pola makan dijaga, Dok, ya. Jangan bekerja berlebihan. Satu lagi, cukup makan, Ustaz. Bekerja berlebihan ini mungkin bisa dokter jelaskan sedikit nih, bekerja berlebihan di sini dari sisi pekerjaannya atau dari sisi jam kerjanya itu gimana, Dok? Ada nggak kaitannya? Iya, terutama pada jam bekerja, Ustaz, sama beban bekerja. Nah, kalau normalnya manusia itu bekerja 40 hingga 60 jam seminggu. Nah, pada orang tertentu yang mungkin dia workaholic atau penggiat kerja, sehingga dia bisa bekerja lebih dari itu, Ustaz. Nah, itu menimbulkan kecapekan sendiri. Nah, selain itu mungkin stres dari pekerjaan sendiri, Ustaz. Stres bisa juga, Dok, iya, ya? Stres akan menekan sistem imun, Ustaz. Sehingga dia akhirnya gampang
gampang terkena penyakit, termasuk penyakit TB ini Ustadz. Oke. Ya, jadi pertama tadi pola makanan dok ya, supaya kita tidak terkena dok ya, Iya, tidak pola terkena makan. oleh penyakit TBC dari penderita orang-orang yang sekitar kita dok ya. Nah, yang pertama kita harus jaga pola makanan. Ya, kemudian apa tadi dok? Beban kerja. Beban apa dok? Jangan terlalu banyak bekerja. Iya, benar bekerja. Kemudian dok? Satu lagi cukup istirahat Ustaz. Cukup istirahat. Oke. Ini kira-kira cukup istirahat di sini dalam satu hari, dalam 24 jam itu dok, itu berapa jam idealnya dok? Iya baik Ustaz. Kalau normalnya Ustaz, kita tiap hari itu butuh tidur minimal paling tidak 4 jam. 4 jam. 4 jam minimal. Dan yang dianjurkan itu sekitar 6 sampai 8 jam. 8 jam. Nah, ini tidak mesti harus misalnya dari 6 jam itu penuh Ustaz. Bisa mungkin terbagi-bagi 3 mungkin terutama yang mungkin beribadah malam atau bagaimana Ustaz. Bisa dibagi 3 atau 4 2 jam. Nah, yang penting dia tercukupi satu hari itu sekitar 6 sampai 8 jam Ustaz. Iya, berarti ini adalah cara-cara atau metode agar tubuh kita tetap imunnya kuat dok ya, tidak mudah terkena atau terserang infeksi daripada virus bakteri dok ya, bukan Bakteri, virus, bakteri TBC. Nah, kemudian dok, untuk penderita sendiri ketika sudah mengalami, nah ini harus apa yang mereka lakukan sehingga TBC ini mudah disembuhkan gitu dok. Oke, Ustaz. Kembali ke tadi Ustaz, intinya adalah kalau kita mau TBC ini artinya adalah kekebalan tubuh. Intinya dia kalau bisa mungkin cuti dulu atau berhenti sementara dari pekerjaannya sehingga dia dapat istirahat penuh minimal 2 bulan Ustaz. Cuti minimal 2 bulan dari ini pekerjaan. Pertama selain dia karena istirahat, satu lagi supaya jangan menularkan ke tempat kerjanya Ustaz. Atau sama di perjalanan mungkin dia naik kendaraan umum Ustaz. Mungkin dia bisa menularkan juga ke yang penumpang yang bersamanya atau ya mungkin setiap orang yang berkontak dengan dia Ustaz. Jadi desakan dia mungkin cuti minimal selama 2 bulan. 2 bulan. Iya, itu masalah mungkin. Tapi biasanya kalau dipertimbangkan dalam 2 minggu dia sudah mulai baikan, dia bisa Ustaz. Ya, 2 minggu hingga 2 bulan. Kemudian dia mungkin supaya bisa beristirahat dan juga jangan menularkan Ustaz. Selain itu mungkin pada ini mungkin agak menjaga kebersihan diri Ustaz. Karena kan kalau dia biasa orang batuk dan sakit keras, biasanya dia akan mudah untuk Ustaz yang misalnya dia tidur aja Ustaz. Jadi dia seakan harus tidak membuang dahaknya sembarangan Ustaz. Oke, jadi harus betul-betul memang memperhatikan kebersihan juga. Satu lagi Ustaz, dia harus menjaga makan Ustaz, karena inti dari pengobatan TB semua penyakit adalah makan, dan biasanya orang TBC jarang mau makan Ustaz. Nafsu makan berkurang. Nafsu makan berkurang ya. Nafsu makan berkurang ini bisa dikali dengan mungkin pemberian makanan yang disukai atau kan Ustaz. Nggak mesti nasi. Nggak mesti Ustaz, yang penting dia makan terus. Mungkin kalau dia 3 kali nggak bisa mungkin karena mual, atau lagi bisa dibagi 6 kali Ustaz. Mungkin ada yang suka selalu bakso aja, silakan dok ya, sampai sembuh gitu dok ya. Nah ini saya jadi teringat nih dok, masalah TBC ini tadi. Mungkin menarik juga ini. Berarti terkadang-kadang kita tidak tahu kan dok, bahwasanya kita itu sudah terinfeksi dok ya. Terinfeksi karena kemungkinan bakterinya tertidur gitu dok ya. Nah ini bagusnya gimana dok, kalau untuk kira-kira untuk orang-orang yang mau menikah gitu dok, orang yang mau menikah ini kira-kira kayaknya perlu didiagnosa dulu atau gimana dok, atau jangan dulu nikah gitu sehingga sembuh dulu gitu TBC ini gimana dok? Jadi sekarang kita lihat dari 2 sisi Ustaz. Dia belum sakit tapi dia mau menikah, satu lagi dia sudah sakit dan mau nikah Ustaz. Kalau dia belum sakit sebenarnya Ustaz gini, di negara kita mungkin tidak diwajibkan adanya pemeriksaan kesehatan sebelum nikah. Tapi di negara luar seperti Malaysia misalnya, negara tetangga, ada Ustaz. Jadi setiap kalau kita mau menikah ada lembaran pemeriksaan kesehatan Ustaz. Jadi sehingga kalau dua pihak ini udah tahu kayak mana positif negatifnya, sehingga kalau mau menikah udah ikhlas Ustaz. Nah, masalahnya ketika dia mau mau menikah, memang dianjurkan untuk pemeriksaan kesehatan. Namun jika tidak, minimal dia harus menyelidiki sendiri, misalnya dia tidak menderita sakit pada dadanya, tidak batuk, ya situ mungkin sudah bisa Ustaz. Nah, soal bakteri tidur tadi Ustaz, dia itu jangan Ustaz ya, dia itu tidak akan menimbulkan gejala dan tidak menular sebelum dia bangun Ustaz. Sebelum dia bangun. Iya Ustaz. Nah,
mengenai pasien yang mau menikah TB, sebaiknya Ustadz jangan dulu hingga pengobatan selesai. Sangat betul sekali Iya, dok ya. Ustaz. Jangan dulu ditunda dulu. Ditunda dok, dulu ya, ditunda Ustadz. Iya. Kenapa? Karena nanti bisa menularkan ke pasangannya Ustadz iya. dan keluarga sekitarnya. Nah takutnya lagi, kan obat ini kan obat tergolong obat keras Ustadz, obat keras. Nah dia bisa dikeluarkan dari segala cairan tubuh, dari feses, dari itu termasuk juga nanti cairan mani. Sehingga dapat dari berhubungan iya. bisa juga dok ya. Iya, maksudnya obat itu akan keluar dari situ Ustaz. Oh iya. Jadi akan mengganggu kesehatan dari si istrinya nanti. Sangat disayangkan dok ya. Iya, Jadi Ustaz. lebih bagus, lebih baiknya dok ya, bagi kita diperiksa dulu dok ya, Iya, diperiksa dulu Ustaz. Ya ini mungkin sebuah yang apa dok, yang sangat bagus sekali kita anjurkan kepada pemerintahan kita agar dibuat sebuah syarat gitu dok, sebelum menikah itu harus wajib diperiksakan Iya, dulu. Ustaz. Nah untuk sekarang ini kayaknya nggak perlu diperiksa gitu Iya, dok, Ustaz. langsung nikah saja gitu. Ya gitu dok ya, untuk masalah ya apa namanya TBC paru TBC sangat paru, menarik Ustaz. sekali dok. Nah, untuk sahabat keluarga muslim yang ada di rumah, kami juga masih menunggu ya partisipasi Anda melalui line telepon 06179442280. Ya, sangat menarik sekali, yaitu tentang TBC paru. Nah, kemudian dok, kita tadi sudah ngobrol tentang gejala, kemudian harus yang dihindari oleh orang-orang yang ada sekitarnya dok ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang penderita tadi, yaitu salah satunya memang harus banyak istirahat dok ya, istirahat. Kemudian kalau memang lagi kerja harus cuti dulu gitu dok ya. Oke, sangat menarik sekali begitu dia permisa sahabat keluarga muslim. Tapi sangat disayangkan, kita akan lanjutkan kembali nanti perbincangan kita karena sudah masuk waktu sholat maghrib dok. Kita akan dengarkan azan dulu untuk sekitar wilayah Deli Serdang, Sumatera Utara. Iya sahabat kaum muslim, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehat karena kesehatan itu adalah investasi masa depan. Iya, baiklah. Terima kasih sahabat keluarga muslim yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada. Masih bersama kami dalam Bincang Sehat dengan tema kita penyakit TBC atau TB atau TB dan bagaimana cara penanggulangannya bersama Dr. Rahmat Kurniawan dok ya, dari Klinik Rumah Sehat Wahidah Jalan Setiabudi, Kompleks Setiabudi Point, Blok C nomor 9 dan 10 Medan. Nah, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita masalah TBC. Nah, sekarang dok, untuk rentan usia, ada nggak dok sehingga TBC ini mudah sekali terkena untuk usia tertentu? Oh ya, baik Ustaz. Jadi kalau kita perhatikan Ustaz, dia seperti kalau kita lihat umur dari muda hingga tua Ustaz, dia seperti kurva terbalik Ustaz. Kurva terbalik. Nah, jadi dia akan banyak pada anak, tidak terlalu banyak, tapi nanti dia dewasa sedikit dan kemudian orang tua banyak Ustaz. Orang tua banyak. Iya. Ini kenapa? Karena pada anak-anak kekebalannya masih kurang, masih belum sempurna. Nah pada dewasa sempurna jadi sedikit yang terkena, mungkin karena kekebalan yang turun, mungkin stres bekerja, kelelahan. Pada orang tua karena memang pada orang tua kekebalan sudah mulai menurun Ustaz. Terutama mungkin yang sudah pensiun, jarang bergerak dan lain-lain Ustaz. Oke. Jadi yang lebih rentan itu anak-anak Anak-anak dok, ya? dan orang tua Ustaz. Orang tua. Mungkin anak muda karena disebabkan kekebalan tubuhnya masih masih kuat gitu dok ya. Oke. Nah kemudian dok, untuk pengobatannya dok, untuk dari dari sisi makanan gitu dok, ada nggak makan-makan tertentu atau buah-buahan tertentu yang sangat bagus sekali untuk orang penderita TBC? Untuk buah dan itu tidak ada yang khusus Ustaz. Tidak ada yang khusus. Mungkin dia hanya lebih kepada yang utama untuk meningkatkan berat badan Ustaz, yang mengandung gula tinggi dan dia tidak aman untuk dikonsumsi jangka panjang. Misalnya Ustaz, seperti kita bilang kalau rambutan kan agak susah karena mungkin dia musiman dan lain-lainnya. Mungkin seperti pepaya, semangka. Ya, ini Ustaz. Bagus juga dok ya. Aman Ustaz. Karena ini membantu dari sisi apa nih dok? Membantu dari sisi dia punya gula yang cukup, serat yang cukup, dan dia punya vitamin A, B, C yang cukup Ustaz. Kemudian semangka juga bisa Ustaz.
semangka juga bisa. Kemudian dia juga bisa, tapi dia mungkin buah tidak utama Ustaz. Yang penting dia terapi makanannya yang baik Ustaz. Jadi makanan yang cukup, istirahat yang cukup. Satu lagi mungkin yang tadi lupa Ustaz, minum obat teratur tiap hari. Minum obat teratur. Ini obat tentunya obat yang sudah direkomendasikan dari dokter. Antibiotiknya Ustaz diminum selama 6 bulan Ustaz. Apa boleh sembarangan kita beli ke apotek dok, tanpa pemeriksaan ke dokter dulu mengenai obat TBC ini? Untuk obat TBC ini sendiri Ustaz, dia tidak bisa dibeli tanpa resep Ustaz. Tanpa resep dari dokter. Tidak bisa, karena dia golongan khusus yang memang diperuntukkan untuk penyakit khusus Ustaz. Jadi dia tidak bisa dibeli, walaupun mungkin kalau kita beli harganya sekitar Rp200 per butir Ustaz. Karena dia harus memang benar-benar, karena jika ini sudah kan Ustaz, mengapa antibiotik lain gampang kebal Ustaz bakteri? Karena hampir tiap hari bisa dibeli bebas Ustaz. Nah, takutnya jika ini dibeli bebas Ustaz, maka takutnya ini juga kebal, maka orang-orang yang kena TBC atau TB harus langsung dengan terapi terakhir yang bisa membahayakan jiwanya Ustaz. Karena yang paling akhirnya sudah kebal, dia akan diberikan antibiotik dosis tinggi yang mungkin bisa mengganggu organ lain. Tunggu, kita tahan bentar dok ya, ada penelpon yang masuk. Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Hamdi di Kota Medan. Pak Hamdi ya. Pak Hamdi di Kota Medan. Iya. Ada yang mau ditanyakan Pak? Iya, dengan dokter ini. Ya, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Pak. Ini dok, saya sudah menderita batuk selama 3 minggu, batuk berdahak dok. Batuk berdahak ya Pak ya? Tapi saya masih nafsu makannya masih normal dok. Masih Apakah normal Pak ya? batuk saya ini bisa dikategorikan gejala-gejala dari TBC dok? Bisa Pak. Batuknya ini jenis gimana Pak Hamdi? Batuk berdahak Pak. Berdahak Pak ya. Ya. Dia ada waktu tertentu Pak, misalnya pagi, malam, siang, atau sama saja Pak? Ya kalau malam sih agak parah gitu. Malam agak parah Pak ya? Jika mau tidur dong. Bapak berat badannya gimana Pak? Kira-kira Bapak kurusan merasa atau gimana Pak sekarang? Kalau masalah itu sih biasa aja dong. Biasa aja, Berat badan Pak, ya? saya sekarang sekitar 56 kilo dong. 56 kilo Pak ya. Tingginya boleh tahu Pak? Tingginya 162. 162. Baik Pak ya. Oke. Seperti itu aja dok ya. Ya Pak. Ya baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hamdi ya, Pak Hamdi ya, di Medan ya, dari Medan. Ya, jadi kira-kira dari apa yang dikeluhkan Pak Hamdi ini, apakah ini termasuk paru-paru atau gimana dok? Ya mungkin Ustaz, terima kasih. Mungkin dia, kalau kita bisa bilang, kalau untuk kuman yang lain, memang bisa sampai 3 minggu, cuma 3 minggu ini sudah mulai membaik Ustaz. Nah, pada TB, umumnya dia kan kita coba dengan antibiotik yang biasa, yang umum, dia biasanya tidak ada respon Ustaz. Dan ini kebal, karena itu mungkin dia lewat 3 minggu. Nah, oleh karena itu mungkin kepada Pak Hamdi tadi disarankan mungkin sesuai dengan daerah tinggalnya mungkin bisa ngecek ke puskesmas terdekat untuk diperiksa dahaknya, karena ada kecurigaan ke sana. Untuk itu kita buktikan dengan pemeriksaan dahak, dan mungkin nanti akan juga dengan foto ronsen juga Pak, untuk melihat gimana parunya, apakah ada suatu biasanya dia akan berkumpul pada satu titik Pak. Nah, titik ini itu akan terlihat pada foto ronsen biasanya. Nah, satu lagi mungkin dari pemeriksaan dahak tadi bisa terlihat ada bakteri yang cukup banyak, sedikit, cukup banyak, atau sangat banyak. Nah, satu lagi mungkin tadi karena batuk ya, batuknya Pak, batuk TB, batuk pada semua penyakit paru khas pada malam hari. Mengapa? Karena pada malam hari itu paru-paru membersihkan diri, sehingga karena itu pada orang penyakit-penyakit paru umumnya batuknya pada malam hari dari kira-kira jam 3 hingga subuh. Nah, kadang-kadang dari mitos masyarakat dibilang diguna-guna. Iya, ini mitos itu dok ya. Jadi malam-malam dukun disantet, nanti batuk-batuk orangnya gitu Ustaz. Nanti bilang kerja. Penjelasan ilmiahnya seperti itu dok ya. Iya, gitu dia Pak Hamdi. Mudah-mudahan ya dapat terjawab ya sedikit banyaknya, dan sebagaimana yang dianjurkan dokter tadi, bahwasanya Pak Hamdi perlu memeriksakan kembali. Iya, apakah itu paru-paru atau mungkin batuk biasa.
Ya, terima kasih Pak Amdi dari Medan. Nah, kemudian kita lanjutkan dok, perbincangan tadi sampai di mana tadi berhentinya dokter? Tadi di mana Pak? Yang di Iya, masalah makanan tadi dok. makanan ya Pak. Makanan sendiri tadi nggak ada yang spesifik ya Ustaz ya. Tidak ada yang spesifik. Yang penting dia intinya mau makan sehingga berat badan naik. Nah itu ditambah lagi mungkin dengan minum obat teratur dan istirahat teratur itu. Itu aja mungkin. Oke. Untuk obat ini dok, tadi dokter sudah menjelaskan bahwasanya obatnya itu memang harus ada resep dari dokter dari dokter. Kemudian ada nggak sepengetahuan dokter sendiri selama sudah bekerja sebagai dokter, ada nggak obat-obatan yang bisa digunakan dari jenis herbal gitu? Jenis herbal Ustaz. Mungkin satu obat yang cukup direkomendasikan itu temulawak Ustaz. Temulawak. Temulawak mengapa? Karena obat antibiotik dikonsumsi hingga 6 bulan. Temulawak ini berguna untuk menjaga kesehatan organ-organ dalam Ustaz. Nah, pada organ dalam itu utama hati, temulawak bertugas supaya obat ini tidak mengendap dalam organ tersebut Ustaz. Sehingga dalam konsumsi kurkuma dengan teratur atau temulawak tadi, diharapkan obat itu begitu selesai masa tugasnya akan langsung dikeluarkan dari urin Ustaz. Nah, tapi yang ada satu hal yang penggunaan temulawak yang salah Ustaz, dengan herbal lainnya harus banyak minum Ustaz. Harus banyak minum. Nah, itu seringkali yang akhirnya menyebabkan gagal ginjal Ustaz. Oh iya. Untuk mekanisme mengkonsumsinya gimana nih dok? Untuk sisi temulawak tadi, apakah harus dimakan langsung atau kita ambil airnya gitu atau gimana dok? Mungkin ada dua cara Ustaz. Ada mungkin orang yang mungkin dia bisa, dia akan buat jamu dari temulawaknya langsung. Nah, itu cair. Mungkin kelemahan dari cairan jamu tidak tahan lama Ustaz. Nah, dia bisa gampang busuk, gampang mengendap dan lainnya sehingga dia tidak harus dibuat 2 hari sekali. Nah, yang paling disarankan biasanya penggunaan yang sudah dibuat jadi tablet Ustaz atau dari sirup. Dia bisa bertahan hingga berapa bulan sehingga mungkin tidak merepotkan bagi yang sakit Ustaz. Harus membuat lagi gitu tiap 2 hari Ustaz. Dan kulkas paling lama 3 hari Ustaz biasanya. 3 hari. Lewat dari situ udah mulai membusuk Ustaz. Tidak lagi bagus dok. Tidak bagus, mungkin malah menimbulkan penyakit lain seperti penyakit perut gitu Ustaz. Ini sangat perlu sekali diketahui sahabat muslim yang ada di rumah bahwasanya penyimpanan buah-buahan atau makanan dok ya di dalam kulkas tidak boleh lewat dari 3 hari dok ya. Tergantung jenisnya. Tergantung kan dok. Kalau buah tertentu bisa sampai 7 hari Ustaz. Oh, jadi tidak semua jenis buah-buahan. Terutama karena jamu ini kan sudah dihancurkan Ustaz. Jadi daya tahannya pun menurun Ustaz. Oke. Itu mungkin karena itu biasa orang membuatnya dalam bentuk tablet atau sirup Ustaz. Iya. Selain itu dok, apa ada yang lain lagi dok dari jenis herbal selain yang dokter sebutkan? Mungkin satu lagi Ustaz, ada penggunaan dari habatus sauda atau jinten hitam. Habatus sauda. Cuma dia kurang lazim pada pasien TB. Kenapa? Karena dia sama-sama membebani ginjal Ustaz. Karena sama-sama membebani ginjal, maka karena itu biasanya orang-orang yang menggunakan herbal lebih condong ke temulawak Ustaz. Mengapa? Karena sifat dari temulawak sendiri itu yang tidak membebani organ Ustaz. Sedangkan kalau habatus sauda sedikit dia membebani dari lambung dan ginjal sehingga dia harus banyak minum Ustaz. Dan baiklah dok, kita tahan dulu. Ada yang masuk, telepon yang masuk dok. Ya, assalamualaikum. Halo. Iya, terputus sayang sekali ya. Oke. Kemudian dok, kita lanjutkan kembali. Saya masih teringat ini tadi dokter menjelaskan bahwasanya salah satu mitos yaitu ada penyakit kiriman gitu dok ya. Ini salah satu mitos yang terbantahkan bahwasanya memang batuk itu dalam proses gimana dok? Proses pembersihan. Proses pembersihan dari sekitar jam 3 hingga subuh. Ya, sehingga terjadi batuk. Iya. Nah, kemudian ada mitos lagi dok mengatakan bahwasanya penyakit TBC paru ini adalah penyakitnya orang miskin. Ini maksudnya gimana dok? Mungkin gini Ustaz, karena kalau kita lihat pada zaman ini mungkin timbul dari zaman penjajahan Ustaz. Pada umumnya dulu pasien TB memang merupakan para golongan ekonomi bawah Ustaz dulu. Yang dimana dia adalah pekerja misalnya pekerja paksa atau pekerja rodi Ustaz, sehingga mungkin makan kurang, istirahat kurang dan kebersihannya juga kurang Ustaz. Nah, itulah mengapa dulu istilahnya disebut penyakit orang miskin dulu gitu Ustaz. Nah, dengan kemerdekaan dan perkembangan, dia tidak hanya menyerang orang miskin saja Ustaz. Misalnya, maaf pada ekonomi miskin, tapi pada orang yang ekonomi menengah hingga atas juga Ustaz.
Oke. Kemudian ada yang mengatakan disebabkan oleh angin malam. Ini gimana dok? Betul nggak dok? Mungkin kalau angin malam itu karena terjadinya malam, Ustadz. Nah, satu lagi mungkin karena apa malam, Ustadz, angin malam, karena faktor begadang tadi, Ustadz. Oh iya. Begadang yang terlalu sering hingga mungkin jadi rutin, akhirnya malah melemahkan sistem imun. Oke, jadi bukan anginnya dok ya, bukan anginnya, tapi karena kekebalan tubuh kita menurun karena begadang gitu Iya, dok. karena dinginnya, Ya Ustadz. dinginnya dok ya. Nah, satu lagi nih dok, kemudian ada yang bilang bahwasanya rokok merupakan salah satu penyebabnya. Ini gimana dok penjelasannya? Kalau ini sebenarnya benar, Ustadz. Benar. Karena gini, Ustadz. Pada orang yang merokok, awalnya dia akan batuk. Mengapa? Karena itu tandanya kekebalannya aktif. Jadi istilahnya masuklah polusi rokok sehingga dia paru akan menolak dengan batuk. Nah, pada berkali-kali orang bilang dia akan kuat karena nggak batuk kan, Ustaz. Padahal sebenarnya salah. Kekebalannya sudah lemah. Karena itu dia nggak bisa batuk lagi. Nah, karena kekebalan lemah ini tadi, Ustaz, itulah akhirnya menyebabkan bakteri TB masuk. Kekebalan tubuhnya mungkin bagus, tapi kekebalan parunya lemah, Ustaz. Akhirnya itu terjadi TBC atau TB paru, Ustaz. Nah, namun sering juga kita lihat bahwasanya orang yang merokok tapi tidak ada tanda-tanda untuk penyakit seperti itu. Ini gimana dok? Apa ada hal-hal yang lain? Mungkin, Ustaz, beberapa perokok ini mungkin sebagian kecil dia memperhatikan kesehatannya, Ustaz. Nah, ada yang mungkin dia karena nggak bisa berhenti merokok, mungkin karena pekerjaannya stres atau penuh dengan beban, dan dia kalau harus merokok, kalau nggak susah dapat inspirasi, akhirnya dia mengakalinya dengan meminum vitamin atau meminum suplemen tertentu, Ustaz, dan menjaga tidurnya saat itu. Sehingga walaupun dia sering merokok, tapi kekebalan tetap bagus. Itu mungkin, tapi biasanya itu pun masih juga ada yang kena, Ustaz. Pernah ada kasus berapa orang kena juga, Ustaz. Tadi sangat menarik sekali dokter mengatakan bahwasanya ini juga sering juga dikatakan bahwasanya ya sangat sayang sekali dokter. Terima kasih banyak ya. Kita sudah hampir di penghujung waktu nih dok ya. Insya Allah waktunya akan lain lagi, kita akan jumpa lagi dok ya. Ya, sahabat keluarga muslim yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, itu tadi ya masalah TBC dan pengobatannya. Mudah-mudahan kita dapat banyak mengambil manfaat darinya. Dan saksikan terus ya Bincang Sehat setiap hari Kamis pukul 17.30 sampai dengan 18.30 ya. Insya Allah kita akan kembali Kamis yang akan datang dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Dan akhirnya saya Daruslian beserta kru yang bekerja undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.